Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil haram. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur pembuka pintu kebaikan. Orang yang bersyukur berarti orang yang jujur akan diri sendiri, orang yang jujur dengan realitas. Apapun yang kita dapat pada hari ini, apapun yang ada pada kita saat ini, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Syukur berarti membuka pikiran dan hati kita bahwa kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya orang yang jujur akan mendatangkan banyak kebaikan bagi dirinya. Allahumma ja'alna 'abdan syakirin. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-Mu yang pandai bersyukur. Sahabat Quran, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qamar surat ke-54, ada 4 kali Allah mengulang kalimat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat ke-17, ayat 22, ayat 32, dan ayat ke-40 surat Al-Qamar. Dalam ayat itu paling tidak sudah disebutkan dengan tegas, bahkan Allah menggunakan bentuk past tense. Artinya Quran telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal dulu. Persoalannya kemudian adalah fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Satu prinsip sederhana dalam hidup ini, semudah apapun pekerjaan itu, tapi kalau tidak ada yang mau mengerjakannya, niscaya ia akan terbengkalai. Tapi seberat apapun pekerjaan itu, dan banyak orang atau bersungguh-sungguh orang mengerjakannya, step by step insya Allah selesai. Jadi kalau demikian, orang yang menyebut bahwa Quran itu sulit, pertama dia menyalahi surat Al-Qamar. 4 ayat Allah sebutkan dalam ayat yang sama, bunyinya persis sama. Sehingga kalau dalam bentuk menghafalnya saja, berarti dengan hafal 1 ayat sama dengan hafal 4 ayat. Satu di antara kemudahannya, yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Quran untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan surat Yasin 83 ayat. Kita dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan surat An-Naba 40 ayat. 83 tambah 40 123. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Orang yang di dalam rongga mulutnya tidak terdapat sesuatu dari Al-Qur'an, laksana rumah yang mau roboh. Silakan dikembangkan pengertian hadis ini. Rumah yang mau roboh serem, sehingga penghuni yang ada di dalamnya pun serem. Rumah yang mau roboh tidak ada harganya.
Orang yang tidak ada di dalam lidahnya, di dalam mulutnya Al-Quran, tidak ada harganya. Orang yang tidak ada Al-Quran di dalam rongga mulutnya, maka penghuni dalam dirinya adalah sesuatu yang menyeramkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dalam konteks yang sama, dengan redaksi yang berbeda, Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an." Hiasi oleh kalian rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau demikian, ini sesuatu yang sifatnya objektif dan bisa dilakukan oleh siapapun. Islam tidak melihat bagus buruknya rumah itu dari fisik rumah. Tapi Islam menilai bagus tidak bagusnya rumah itu dari penghuninya. Kalau di dalam rumah itu penghuninya membaca Al-Quran, maka rumah itu bagus dalam pandangan Rasul SAW. Kalau ini menjadi kesepakatan kita bersama, maka insya Allah kita akan selalu mendengarkan senandung Al-Quran setiap rumah. Karena semua orang pasti ingin rumahnya indah. Mudah-mudahan kita mempunyai perspektif yang benar berkaitan dengan indahnya rumah, berkaitan dengan bagusnya rumah. Jangan sibuk membaguskan fisik rumah tanpa membagusi isi rumah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur hadir untuk membantu, tadabbur hadir untuk mengambil bagian membuat sahabat Quran semua, mudah-mudahan rumah sahabat semua, rumah kita semua indah dalam pandangan Allah. Insya Allah kalau Allah sudah memandang indah, maka semua makhluk akan memandang indah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita teruskan tadabbur kita. Saya berharap sebelum kita lanjutkan tadabbur Al-Quran surat An-Nazi'at insya Allah, ulang kembali surat An-Naba. Yakinkan diri bahwa kita memahami betul 40 ayat surat An-Naba. Kalau 40 ayat itu sudah kita fahami dengan baik dan benar, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, wallah, insya Allah kita sudah punya bekal untuk mengarungi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Insya Allah kita tidak akan blank-blank amat kalau bahasa Betawinya. Pasti ada yang nyangkut lah. Kalau 40 ayat itu sudah kita hafal, sudah kita fahami maknanya, sudah kita fahami arahnya, insya Allah kita sebagai orang yang membaca bagaikan ada yang nuntun dalam memahami dan mempelajari Al-Quran. Sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surat An-Nazi'at. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dasar dalam tadabbur kita memulai dari yang sifatnya umum, oke? Saya berharap frame ini sudah terbentuk dalam pikiran dan hati kita, dalam hati dan pikiran sahabat Quran semua, bahwa ketika kita mau membahas satu surat, mulailah dari yang umum-umum dulu. An-Nazi'at surat ke-79, surat kedua berarti, urutan kedua dari juz 30. Setelah An-Naba, An-Naba 78, jumlah ayatnya 40. An-Nazi'at surat ke-79, jumlah ayatnya 46. Satu. Surat An-Nazi'at ini dilihat dari ayatnya yang pendek-pendek, kita tanpa berpikir panjang kita dapat memahami ini ciri-ciri ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sehingga surat An-Nazi'at ini adalah surat Makkiyah. Surat yang turun di Mekah atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yuk kita bungkus dulu. An-Nazi'at artinya malaikat yang mencabut. Surat ke-79 jumlah ayatnya 46, jumlah ayatnya 46. Keseluruhannya surat ayat-ayatnya tergolong kepada ayat-ayat Makkiyah. Turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana saya sebutkan di pembukaan, dalam surat Al-Qamar Allah Ta'ala menyebutkan walaqad lidzikri fahal mudzakir, 4 kali diulang. Al-Qamar ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Bunyi ayatnya sama. Saya ingin angkat ini dan ingin saya hubungkan dengan surah An-Nazi'at. Di mana letak kemudahannya? Di mana letak kemudahannya? Keseluruhannya mudah. Tinggal lagi bagaimana kita berpikir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini betul firman Allah, sadaqallah, benar firman Allah itu, dan kita mencoba mencari kemudahan-kemudahannya. Saya ingin perlihatkan kita di awal-awal surah An-Nazi'at ini. Wan nazi'ati gharqah wan nasyitati nashta. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan di sini dulu. Nasyitati. Sini gharqan nashton. Ini kata-katanya beda. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah coba perhatikan barisnya. Coba perhatikan barisnya. Ini bahkan sampai ayat keempat. Wassabihati sabha fassabiqati sabqa. Ini 4 ayat ini sama persis polanya. Untuk itu saya ingin perlihatkan sedikit dengan pendekatan bahasa Arab. Saya mulai dari kata, maaf sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ke-79 ini yang terkenal adalah An-Nazi'at. Namun dalam berbagai literatur kita temukan ada minimal 3 nama surat An-Nazi'at ini. Ya, ada 3 nama surat An-Nazi'at ini. Pertama tadi An-Nazi'at. Yang kedua, As-Sahirah. Yang ketiga, Tammatul Kubra. Tammah. Nazi'at ini diambil dari ayat pertama. Sahirah ayat ke-14. Tammatul Kubra ayat ke-34. Kalau nazi'at diartikan malaikat pencabut nyawa. Sahirah ini padang mahsyar. Tammah malapetaka. Kalau kita lihat dari 3 namanya saja, maka saya yakin insya Allah sudah membawa pikiran kita, membawa hati kita kepada sesuatu yang luar biasa. Mulai dari nazi'at, mencabut nyawa dengan keras. Kedua, sahirah, padang mahsyar. Yang ketiga, tammatul kubra, tammah, di ayat ke-34. Itu malapetaka yang besar. Tammatul kubra, malapetaka yang sangat besar. Minimal dari sini kita sudah bisa meraba-raba arah dari surat An-Nazi'at ini. Surat An-Nazi'at ini pada dasarnya menguraikan tentang akhir perjalanan hidup manusia sampai nanti kepada hari berbangkit. Saya ulang. Surat An-Nazi'at ini kita lihat dari awal sampai akhir itu berkaitan dengan uraian tentang akhir perjalanan hidup manusia di dunia, endingnya manusia di dunia. Kalau dalam bahasa sehari-hari yang paling kita dengar adalah husnul khotimah, su'ul khotimah. Nanti kita hubungkan dengan surat An-Nazi'at ini. Itu endingnya manusia di dunia ini. Kemudian berhadapan nanti dengan apa? Padang mahsyar, berhadapan dengan hari berbangkit. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang.
Karena yang paling umum kita tahu surat ke-79 ini dengan sebutan nazi'at. Satu. Yang kedua, sahirah. Ayat ke-14. Faizahum bis-sahirah. Maka tiba-tiba mereka sudah berada dalam kehidupan yang baru, yaitu di padang mahsyar. Yang ketiga namanya adalah Tammah. Tammah itu artinya malapetaka. Di ujungnya ditambah lagi dengan Tammatul kubra, malapetaka yang sangat besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berharap mudah-mudahan kita dapat mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, ini nama surat ini, saya berharap mudah-mudahan kita bisa akrab dengan 3 nama ini. Kita tambah bukan saja nazi'ah, tapi ada sahirah, ada tammah. Sebelum masuk ke bahasan, saya ingin perlihatkan kepada kita semua sebagaimana saya janjikan tadi, kemudahan. Salah kemudahannya adalah dalam bentuk pola bahasa. Sahabat Quran, ini nazi'at itu berasal dari kata naza'a. Ini kata kerja. Naza'a itu artinya mencabut dengan keras. Mencabut dengan keras. Kalau seandainya saya gambarkan begini, tangan saya lengket di kantong saya, maka saya harus mencabutnya dengan keras. Nah, itu tindakan seperti ini namanya naza'a. Mencabut dengan keras. Ketika kata kerja ini kita buat menjadi pelaku, maka menjadinya nazi'un. Nazi'un. Satu orang laki-laki yang mencabut, maka di sini menjadi pelaku. Ini isim fa'il. Kata benda yang menunjuk kepada pelaku. Naza'a artinya mencabut, nazi'un satu orang laki-laki yang mencabut. Sementara nazi'at, sahabat Quran yang dirahmati Allah, perhatikan baris akhir. Alif panjang, ti. Jadi kalau mau dibuat rumusnya, at. Ini kalau dibaca berhentinya, at. Yang ciri-ciri at ini berarti jamak perempuan. Jamak perempuan. Jadi kalau satu orang yang mencabut nazi'un, kalau 2 orang nazi'ani. 2 orang yang mencabut nazi'ani. Kalau banyak yang mencabut nazi'una. Ini 2 orang laki-laki yang mencabut, ini banyak laki-laki yang mencabut. Kalau 1 orang perempuan yang mencabut nazi'ah. Nazi'atani. Nazi'at. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita belajar bahasa Arab sebentar. Saya ingin perlihatkan. Sahabat Quran memahami pola ini berarti sudah memahami nanti 4 ayat awal surat An-Nazi'at. 4 ayat awal surat An-Nazi'at. Bahkan bukan 4 tapi 5. Ayat kelimanya juga termasuk walaupun dengan pola yang berbeda. Nazi'at, nasyitat, sabihat, sabiqat. Sama polanya ada di sini. Jamak perempuan. Kata benda yang menunjuk kepada pelaku, yang menunjukkan kepada banyak perempuan atau jamak perempuan. Kita kembali ke sini. Tadi naza'a mencabut dengan keras. Mencabut dengan keras. Karena saking kuatnya menempelnya, maka perlu dicabut dengan keras.
Yang mencabut dengan keras di sini berkaitan dengan malaikat. Jadi kalau dengan demikian, yang dimaksud mencabut dengan keras di sini adalah malaikat. Sehingga diterjemahkan wan nazi'ati, demi malaikat-malaikat yang mencabut. Jadi kalau diterjemahkan, dari mana tahu malaikat-malaikatnya, dari mana tahu banyaknya, ini polanya, nazi'at. Gharqa. Saya ingin gharqa itu asal katanya mengikat, kemudian mengangkat. Dari kata gharqa itu juga kemudian diterjemahkan dengan tenggelam. Tenggelam. Sampai ke batas akhir. Sampai ke batas akhir. Kalau yang disebut dengan tenggelam, kita tenggelam ke laut, dari atas permukaan air sampai ke dasar laut. Sampai ke dasar laut. Ya. Kalau kita mencabut singkong, dari akar yang paling atas sampai paling bawahnya itu keangkat semua. Itu gharqa. Jadi dengan demikian di sini, demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras sampai ke akar, sampai ke batas paling akhir, sampai batas paling dalam. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat. Ayat 1 sampai 5, di ayat 5, fal mudabbirati amra, maka demi malaikat yang mengatur urusan-urusan. Kita temukan paling tidak ada peran malaikat. Saya tinggalkan ini dulu karena ini berhubungan semuanya. Peran malaikat di dalam Quran itu paling tidak berkaitan dengan 3 hal. Ini peran malaikat. Pertama di sini mencabut nyawa. Namanya malaikat Israel. Ini surat ke-32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan olehmu ya Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Malaikat maut akan mewafatkan kalian. Wukkila bikum, yang diwakilkan untuk kalian, untuk mencabut kalian. Sajadah ayat ke-32. Kedua, tugas malaikat itu berkaitan dengan menurunkan wahyu. Ini surat ke-26 ayat 193. Nazala bihir ruhul amin. Nazala bihir ruhul amin. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-193. Nazala bihir ruhul amin. Yang ketiga, tugas malaikat itu menjaga manusia. Surat ke-13 ayat ke-11. Ar-Ra'd ayat ke-11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqibatun. Bagi setiap manusia itu ada malaikat yang terus-menerus mengikutinya kemanapun dia pergi. Min baini yadayhi wa min khalfihi, di depan dan di belakang. Yahfazunahu, ditugaskan oleh malaikat untuk menjaga manusia. Min amrillah, sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya jelaskan ini nanti kita hubungkan dengan surah An-Nazi'at. Jadi kalau ini ayat ini surat ini berarti paling tidak berkaitan dengan peran malaikat. Ada 3 tadi. Mencabut nyawa, Sajadah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kedua, menurunkan wahyu, nazala bihir ruhul amin. Syu'ara ayat 193. Yang ketiga berkaitan dengan menjaga manusia. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa tadi, nazi'ati, nasyitati, sabihati, sabiqati. Satu saja dulu. Itu isim fa'il. Kata benda yang menunjuk kepada pelaku jamak perempuan. Bagaimana kita mengetahui jamak perempuannya? Kalau satu orang laki-laki muslim, 2 orang laki-laki muslimani, banyak laki-laki muslimuna. 1 orang perempuan muslimah, 2 orang perempuan muslimatan, jamaknya muslimat. Muslimat minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tandain at. Itu jamak perempuan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk lagi ke substansi ayat ini. Nazi'at, malaikat yang mencabut dengan keras. Ingat tadi naza'ah, saking menempelnya sesuatu, maka diperlukan tindakan pencabutan. Mencabut. Bahkan mencabutnya itu sendiri sudah kata keras. Ditambah lagi gharq. Gharqa itu artinya sampai ke batas yang paling akhir pencabutan itu. Maaf kalau saya contohkan ini nancep ke tanah, batas ini nancep ke tanah, saya tarik dengan keras sampai ke sini. Ini namanya gharqa. Sehingga gharqa tadi diartikan dengan tenggelam. Fa aghraqnakumul bahra fa anjaynakum thumma aghraqnakumul, kami tenggelamkan Firaun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An-Nazi'at ini malaikat yang mencabut roh, malaikat yang mencabut nyawa orang kafir. Saya ingin bahas di sini. Saking dalamnya dunia di dalam hatinya, kan bedanya orang mukmin itu adalah orang yang menempatkan dunia di tangan. Itu supaya kita tidak terjebak untuk mencari siapa orang-orang kafir itu. Tidak usah, kita lihat ke dalam diri kita. Orang mukmin adalah orang yang menempatkan dunia di tangannya, bukan di hatinya. Tapi kalau orang yang menempatkan dunia di hatinya, hati di sini ma ja'alallah lirajulin qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan 2 hati, hanya ada 1 di sini. Kalau hati itu sudah didominasi oleh dunia, maka hal-hal lain selain dunia tidak akan mudah untuk masuk. Artinya, kalau dunia sudah di sini, Allah tidak ada di sini. Itu kata kuncinya. Allah tidak ada di sini. Nah, saking cintanya kepada dunia, sehingga untuk mengeluarkan dunia itu dari hatinya, itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut dengan keras sampai ke batas paling akhir, sampai ke jiwa yang paling dalam. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang tidak kuat baca ayat ini. Saya langsung membawakan ke dalam diri sendiri. Tadabburnya. Itu sebabnya kita lihat, saksikan gambaran-gambaran yang mengerikan ketika orang mengalami sakaratul maut. Salah satu di antara asbabnya adalah cintanya kepada dunia. Sehingga untuk berpisah dengannya sulit.
Dunia sudah nempel di hati, bukan di tangan. Tidur, bangun, dimanapun dia pergi, yang ada dalam pikirannya hanyalah dunia. Sudah dikuasai oleh dunia. Ini yang disebut oleh Allah, manittakhadha hawahu ilah. Ini yang disebut oleh Allah, orang yang menjadikan hawa nafsunya, keinginannya terhadap dunia sebagai sesuatu yang dipatuhi, ilahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang yang seperti ini berdasarkan ayat ini, maka akan berhadapan dengan malaikat nazi'at. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum kita bahas ayat ini. Ya. Baik. Barangkali saya berharap kita sudah dapat gambaran tadi. Ketika sahabat Quran, ketika kita membaca ayat pertama surat An-Nazi'at, langsung masukkan dalam pikiran dan hati kita, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ayat pertama, dari apa Allah di ayat pertama ini. Kalau mau saya lompatin sedikit, kita mau berhadapan dengan ayat kedua. Atau bahasa begini, saya begini. Kita dengar ada lagu Killing Me Softly. Killing Me Softly. Atau bahasa ininya, cabut rohku dengan pelan-pelan. Ayat kedua. Jangan cabut rohku dengan nazi'ati gharqa. Berarti kalau orang-orang yang mencintai dunia berlebihan, berkaitan dengan sikap malaikat terhadap orang kafir, berbeda dengan ayat kedua. Baik, kita tuntaskan dulu ayat pertama. Waw disambung dengan nun. Wan nazi'ati gharqa. Zi ditekan. Wan nazi'ati gharqa. Kok lepas saja, lepasin di situ. Kok jangan ditekan. Ini mulutnya nggak usah dimainin. Bibir nggak usah dimainin. Ini turun. Kok. Wan nazi'ati gharqa. Masukkan di sini kita, na'udzubillahi min dzalik. Demi malaikat yang mencabut dengan keras sampai ke batas yang paling akhir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Untuk menghindari ini, kita belajar untuk meninggalkan dunia. Hanya ada dua hukum dalam alam ini. Kalau kita tidak meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kita. Kita meninggalkan dunia, penekanannya kepada keikhlasan. Dunia meninggalkan kita, sedih yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk berusaha memahami hakikat, sehingga kita tahu apa yang harus ditempatkan di dalam hati dan apa yang ditempatkan di tangan. Letakkan harta di tanganmu, jangan di hatimu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 46 kurang 1. Tinggal 45 ayat lagi surah An-Nazi'at. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi kita semua, dan mudah-mudahan dapat menggugah hati kita untuk menata hidup kita, untuk menata ulang hidup kita, agar belajar sedikit demi sedikit meninggalkan dunia. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.